Kemudian di subbab selanjutnya tentang high quality jomblo. Mungkin ada yang beranggapan bahwa ih malu gitu jomblo, kemudian cakep-cakep masa jomblo gitu ya. Mungkin ada yang menghina demikian gitu, atau ada yang pernah mengatakan demikian. Terus kalau jomblo malam minggunya ngapain? Terus kalau jomblo perih dong, gak ada yang mengingatkan makan, gak ada yang mengingatkan ini itu dan lain sebagainya. Nah, high quality jomblo selalu menyibukkan diri dengan berbagai hal yang positif dengan kegiatan yang bermanfaat seperti berdakwah, kemudian bersahabat dengan orang-orang baik, serta senantiasa mengingatkan pada kebaikan. Nah, jadi kalau misalnya kita mau menjadi jomblo yang berkualitas, menjadi single lilah yang berkualitas, maka lakukanlah hal-hal yang positif, hal-hal yang baik, yang bisa membawa manfaat lebih besar bagi diri kita, bagi lingkungan kita. Nah, di subbab selanjutnya, jomblo itu ngapain aja sih? Yang pertama, di buku ini Teh Riri menjelaskan bahwa yang pertama kita bisa bergabung dengan majelis ilmu dan mendekatkan diri kepada Allah. Tentu aja ya, kalau misalnya kita single, kita akan lebih banyak memiliki waktu, dimana mungkin ketika pacaran ada banyak sekali waktu yang terbuang hanya untuk memikirkan pacar dan masalah-masalah di bawahnya gitu ya. Halal belum, ribet iya. Kemudian yang kedua yaitu menghabiskan waktu bersama sahabat dalam kebaikan. Nah, tidak berarti ketika misalnya kita jomblo maka kita tidak bebas untuk melakukan hal-hal yang ingin kita lakukan bersama sahabat kita. Justru ini waktunya gitu, ini waktu yang tepat untuk bisa mengekspresikan diri kita bersama sahabat kita gitu, bersama orang-orang yang kita cintai gitu kan, sahabat dalam ketaatan yang mengajak kita pada kebaikan. Yang ketiga, mengembangkan keterampilan, hobi, karir, dan pendidikan. Jelas sekali perbedaan gitu ya ketika kita jomblo dengan orang yang berpacaran, itu pasti waktunya akan berbeda gitu. Maka ada baiknya jika kita sekarang sedang sendiri gitu ya, kita melakukan hal-hal yang bisa meningkatkan skill kita atau keterampilan kita, kemudian melakukan hobi kita, kemudian fokus pada karir dan pendidikan. Kalau misalnya kita belum siap, kita tingkatkan fokus kita pada hal-hal tersebut. Yang keempat, berorganisasi atau melakukan hal yang positif. Tentu aja ya, kalau misalnya sekarang kita masih di kampus gitu ya, kita berorganisasi di kampus maupun ekstra kampus, atau mungkin di lembaga dakwah gitu ya, kita berdakwah gitu, melakukan kajian-kajian kecil gitu ya terkait dengan isu-isu. Pokoknya hal-hal yang produktif lah gitu. Ketika kita di kampus jangan hanya belajar di kelas, tapi juga belajar di luar kampus gitu, belajar berinteraksi dengan masyarakat, kemudian menemukan solusi-solusi untuk lingkungan sekitar kita. Yang kelima yaitu mempersiapkan diri menuju ke pernikahan gitu ya. Artinya ketika kita single sekarang, ketika kita jomblo, maka ini waktu yang tepat gitu untuk memperbaiki diri. Jangan sampai ketika misalnya kita sudah menikah nanti kita baru bersiap-siap untuk memperbaiki diri gitu. Itu akan berbeda hasilnya ketika kita sudah mempersiapkannya dari sekarang gitu ya. Kalau misalnya kita berharap jodoh yang baik, maka kita juga harus memperbaiki diri gitu, agar kita mendapatkan yang sefrekuensi dengan kita, yang seprinsip dengan kita gitu. Jadi kita harus mulai belajar dari sekarang untuk mempersiapkan ke pernikahan. Nah, subbab selanjutnya yaitu ketika jomblo jatuh cinta. Jadi meskipun jatuh cinta itu fitrah gitu ya, mencintai itu fitrah dan pemberian dari Allah, kita juga harus menyortir seperti apa sih orang yang kita cintai gitu, seperti apa orang yang layak kita cintai. Apakah nanti dia bisa diharapkan menjadi imam yang baik ke depannya atau tidak? Kalau enggak, tinggalkan dan lupakan dia sebelum perasaan semakin mendalam. Jika iya, silakan mencintai dengan cara yang baik, yaitu melalui jalan pernikahan. Jadi udah jelas ya jawabannya ketika jomblo jatuh cinta. Yang pertama, kamu harus melihat apakah orang itu layak dicintai atau tidak. Jika tidak, maka tinggalkan gitu. Jika iya, maka lanjutkan ke proses pernikahan gitu. Jangan lama-lama gitu, dan gak usah harus menjalani pacaran, tapi langsung saja menikah jika memang sudah mantap. Nah, yang terakhir, jangan merasa kesepian gitu. Kenapa? Ya karena kita memiliki banyak sahabat gitu ya, dimana kita bisa melakukan apapun asalkan itu positif
bersama sahabat kita gitu ya. Dan kita bisa berteman dengan siapa saja, baik laki-laki maupun perempuan, asalkan kita harus bisa menjaga diri ketika misalnya kita berteman dengan laki-laki. Ada batasan yang harus kita jaga gitu ya, jangan sampai sentuhan, kemudian batasan-batasan lainnya dalam Islam. Ketika misalnya kita berinteraksi dengan lawan jenis juga ada batasan-batasannya gitu. Jadi meskipun kita berteman dengan siapa saja, dengan laki-laki, dengan perempuan, siapa saja gitu, asalkan kita tetap menjaga batasan, maka itu diperbolehkan. Oke teman-teman, itu dulu di video kali ini di part jomblo. Nah, ada satu tema lagi, yaitu tentang berjodoh. Kita akan lanjutkan di next video. Nah, kalau misalnya teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa di like. Kemudian jika ingin memberi saran, jangan lupa tulis di kolom komentar. Jangan lupa di subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar bisa menonton video-video saya selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.